upaya mempertahankan kemerdekaan secara diplomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Ella pada mata pelajaran IPS. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya anak-anak untuk menerima materi pagi ini? Nah, diperhatikan, minggu kemarin kita sudah mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan dengan perjuangan fisik. Nah, kalian masih ingat perjuangan fisik itu maksudnya bagaimana? Perjuangan dengan bersenjata. Perjuangan bersenjata. Senjata. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perjuangan diplomasi atau perjuangan melalui apa? Melalui apa? Ayo dibuka halaman buku kalian halaman 112, yaitu perjuangan melalui perundingan. Perjuangan ini melalui perundingan. Nah, kalau melalui perundingan berarti bangsa Indonesia berunding dengan bangsa Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, di buku kalian sudah dijelaskan ada beberapa perjanjian yang dilakukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, ya. Yang salah satunya yang pertama akan kita pelajari adalah Perjanjian Linggarjati, atau di buku kalian itu ditulis Perjanjian Linggarjati, sama saja ya nak. Nah, Perjanjian Linggarjati ini pada tanggal berapa? Tanggal berapa? Di bukumu sudah ada, tanggal 10 November 1946. Nah, terus tapi hasil dari Perjanjian Linggarjati ini baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, Linggarjati ini perjanjiannya diadakan di mana, Nak? Diadakan di Kuningan, Jawa Barat. Nah, terus kemudian siapa yang mewakili Indonesia? Tokohnya. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Nah, kalau Belanda siapa? Kalau Belanda itu ada Schermerhorn, ya. Nah, apa hasilnya? Hasil dari perundingan Linggarjati atau Perjanjian Linggarjati ini adalah salah satunya adalah pengakuan wilayah Indonesia secara de facto itu meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Hanya 3 ini, nak. Padahal wilayah kita luas sekali, dari Sabang sampai Merauke. Masih ada Kalimantan, Nusa Tenggara, kemudian ada Sulawesi, ada Maluku, ada Papua. Tetapi yang diakui wilayah Indonesia, yang diakui Belanda itu hanya 3, Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, terus kemudian yang kedua apa hasilnya? Republik Indonesia bekerja sama dengan Belanda membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Jadi begitu ya. Terus kemudian yang ketiga, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda. Ketuanya adalah Ratu Belanda. Tetap saja ya nak, kita tidak diuntungkan dari perjanjian ini. Yang tetap untung adalah Belanda, ya. Nah, dilihat dari wilayahnya saja kita sempit, hanya 3 wilayah. Nah, terus bagaimana Bu? Apakah Perjanjian Linggarjati ini dilakukan dengan baik? Tentu saja tidak. Perjanjian Linggarjati ini dihianati atau diingkari oleh Belanda. Dengan apa? Dengan adanya aksi Belanda, agresi militer Belanda 1. Silahkan dibuka halaman 116. Nah, apa Bu agresi militer itu? Agresi militer adalah serangan militer dengan cara yang sangat mendadak
dan besar-besaran yang dilakukan oleh Belanda. Nah, tujuannya apa agresi militer satu ini? Tujuannya adalah Belanda ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran, nah, yang berbentuk federasi. Yang awalnya di perjanjian Linggarjati tadi inginnya bentuknya RIS ya nak. Nah kemudian Belanda ini mengkhianati, tidak mau RIS, kamu jadinya persemakmuran saja, Indonesia jadi persemakmuran dengan berbentuk federasi. Nah pada tanggal 21 Juli 1947, hanya berselang sekitar Maret, April, Mei, Juli, 2 bulan saja setelah ditandatangani perjanjian Linggarjati, Belanda sudah mengkhianati dengan agresi militer Belanda 21 Juli 1947. Penyerangannya di mana? Di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Ya, wilayah yang diakui sebagai wilayahnya Indonesia. Diserang oleh Belanda. Nah, bagaimana akhirnya? Akhirnya karena ada penyerangan besar-besaran dari Belanda, banyak negara-negara internasional yang mengecam perbuatan Belanda. Dengan apa? Kita buka lagi, balik di halaman 113. Nah, salah satu negaranya adalah Australia. Dengan adanya agresi militer satu ini, Australia menginginkan atau mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB agar masalah atau sengketa antara Belanda dan Indonesia ini dimusyawarahkan pada sidang PBB, yang akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947 PBB mengeluarkan perintah untuk genjatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Apa itu Bu genjatan senjata? Genjatan senjata adalah penghentian peperangan. Jadi PBB menginginkan Belanda dan Indonesia itu berhenti perang, tidak ada peperangan lagi. Untuk menindaklanjuti itu, pada tanggal 11 Agustus 1947, Sultan Syahrir dan Agus Salim diundang untuk mengikuti sidang Dewan Keamanan PBB. Nah, di situ PBB mengusulkan untuk pembentukan KTN. Apa nak? KTN. Apa itu? Komisi Tiga Negara. Negara mana saja yang ditunjuk untuk sebagai mediatornya maksudnya? Ada Australia, Belgia, ada Amerika Serikat. Apa? Australia, Belgia, Amerika Serikat. Nah, Australia ini ditunjuk oleh bangsa Indonesia, ya, mewakili Indonesia. Kemudian Belgia ini Belanda. Kemudian Amerika Serikat ini tugasnya sebagai penengah. Nah, akhirnya pada tanggal di buku MUT pada tanggal 8 Desember 1947 diadakan sebuah perjanjian antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda di kapal USS Renville, yaitu kapal miliknya Amerika Serikat yang pada saat itu berlabuh di Teluk Jakarta untuk mengadakan perjanjian Renville. Kenapa Bu namanya Renville? Karena kapalnya itu namanya USS Renville. Paham ya nak? Nah, di perjanjian ini ada beberapa yang diputuskan atau hasilnya. Salah satunya adalah Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia itu meliputi Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Yogyakarta, dan juga Sumatera. Nah, bagaimana perbedaan dengan perjanjian Linggarjati? Apakah lebih luas atau lebih sempit? Tentu saja lebih sempit. Wilayah kita yang awalnya Jawa dan Madura itu sebagai wilayah Indonesia, pada waktu perjanjian Renville ini Jawa hanya sebagian dan Madura bukan wilayahnya Indonesia. Jadi sangat dirugikan. Nah, terus kemudian bagaimana? Lihatlah
di bukumu halaman 114 ya nak. Di situ ada gambar, ada peta Pulau Jawa. Yang berwarna merah ini adalah wilayahnya Indonesia. Kemudian yang kuning ini tetap kekuasaannya Belanda, tidak diakui sebagai wilayahnya Indonesia. Lebih besar yang mana? Kuning atau merah? Yang kuning, ya kan? Berarti wilayah Indonesia itu semakin sempit. Nah, jadi semua tentara-tentara yang dulunya ada di wilayah ini Jawa Barat itu harus pindah ke Jawa Timur. Begitu ya. Nah, terus kemudian tetap saja dirugikan. Walaupun dirugikan, apakah Belanda pada saat itu tetap menjalankan perjanjian itu? Tentu saja tidak. Lagi-lagi Belanda mengkhianati perjanjian Renville dengan mengadakan apa? Dengan melakukan agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II, silakan dibuka halaman 117. Nah, agresi militer Belanda II itu pada tanggal 18 Desember itu sudah Belanda sudah menyatakan tidak terikat lagi pada perjanjian Renville, yang akhirnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang ibu kota kita di Yogyakarta. Perlu diingat ya nak, setelah merdeka itu kan kemarin Ibu sudah menjelaskan ada Nica datang atau tentara-tentara Belanda yang datang yang ingin menguasai Indonesia lagi. Nah, saat itu di Jakarta itu wilayahnya sudah kacau, tidak bisa dijadikan tempat pemerintahan lagi. Nah, untuk menghindari konflik-konflik itu, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta itu memindahkan ibu kota kita ke Yogyakarta. Tepatnya kapan? 4 Januari 1946. Jadi 4 Januari 1946 ibu kota kita resmi di Yogyakarta. Nah, jadi tanggal 19 Desember 1948 Belanda itu menyerang Yogyakarta. Nah, penyerangan itu mengakibatkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, Sultan Syahrir itu berhasil ditangkap dan akhirnya diasingkan keluar Jawa. Nah, Insinyur Soekarno pada saat itu tidak habis idenya. Apa idenya? Untuk mengisi kekosongan pemerintahan, Insinyur Soekarno mengirimkan perintah kepada Syafruddin Prawira Negara yang saat itu ada di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nah, untuk mendirikan PDRI. Apa itu? PDRI adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Jadi, waktu Insinyur Soekarno ditahan atau diasingkan, pemerintahan tetap berjalan, yang menjalankan adalah Syafruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Nah, terus bagaimana untuk melawannya? Untuk melawannya tetap ya nak, Jenderal Sudirman itu mengerahkan kekuatan dengan pejuang-pejuang yang lain untuk melawan Belanda. Nah, pada akhirnya pada tanggal 1 Maret 1949 maksudnya Ibu, Letkol Soeharto, ya Pak Harto yang nantinya akan menjadi presiden kita juga. Nah, Letkol Soeharto memimpin sebuah pasukan gerilya. Nah, pasukan gerilya ini menyerang Yogyakarta. Kan waktu itu Yogyakarta sudah dikuasai oleh Belanda. Nah, Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta dan akhirnya bisa menduduki Yogyakarta itu selama 6 jam. Selama 6 jam ini pasukan Belanda berhasil dikalahkan, nak. Nah, dan selama 6 jam ini sangat begitu berarti untuk bangsa kita. Kenapa? Karena hanya 6 jam, walaupun hanya 6 jam, ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa negara kita atau Indonesia masih tetap ada dan bisa bertahan. Jadi,
karena dunia internasional ini sudah mengetahui bahwa Indonesia ini tetap mampu bertahan. Nah, makanya dunia luar atau dunia internasional ini tetap menginginkan membantu bangsa Indonesia. Nah, di situ dijelaskan Indonesia melaporkan agresi militer 2 kepada Dewan Keamanan PBB, dan negara-negara lain juga mendesak kepada PBB agar Indonesia dan Belanda segera mengadakan perundingan. Nah, akhirnya gara-gara ini yang dulunya KTN, PBB mengutus KTN dirasa cukup gagal, akhirnya membentuk UNSI. UNSI ini juga melakukan menjadi penengah terhadap perundingan bangsa Indonesia dan Belanda. Dan kemudian terjadilah perjanjian Royan pada tanggal berapa? 7 Mei 1949. Nah, 7 Mei 1949 terjadi perjanjian atau perundingan Royan. Nah, wakil dari Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom. Kemudian yang dari Belanda itu oleh Van Rooyen. Makanya perjanjian ini disebut perjanjian Royan. Dilakukan di mana, Nak? Di Hotel Des Indes Jakarta. Nah, apa hasilnya? Hasil dari perjanjian ini adalah penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Kemudian yang kedua, mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Jadi setelah suasana di Yogyakarta sudah pulih, nah pemerintahan atau PDRI yang di Bukit Tinggi itu sudah dihentikan, ya, sudah berhenti, sudah tidak menjadi pusat pemerintahannya lagi, tetapi sudah kembali lagi ke Yogyakarta. Nah, terus kemudian yang poin keempat dilihat ya, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, akhirnya terjadilah konferensi meja bundar atau kita sering menyebutnya KMB. Nah, KMB ini digelar atau dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Nah, apa? KMB ini sebagai tindak lanjut dari perjanjian Royan, ya kan? Yang tadi poin 4. Kemudian delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sedangkan delegasi negara federal atau BFO dipimpin oleh Sultan Hamid. Nanti kalau pembentukan BFO, latar belakangnya dan sebagainya nanti kalian pelajari di SMP atau di SMA, ya. Terus kemudian ada delegasi Belanda yaitu Van Merseveen. Terus kemudian ada UNSI. UNSI yang pada saat itu dibentuk waktu ini ya, waktu setelah agresi militer Belanda 2. UNSI juga ditunjuk sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Chris Clay. Nah, hasilnya apa, Nak? Hasilnya adalah dibentuknya Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Kemudian apalagi? Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, yang terakhir adalah Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Ini juga KMB ini juga salah satu upaya untuk mengambil Irian Barat sebagai wilayahnya Indonesia. Sudah paham ya, Nak, sampai sini? Nah, terus berikutnya silakan dibuka halaman 118, pengakuan kedaulatan. Nah, untuk pengakuan kedaulatan, karena negara Indonesia itu negara Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta, sedangkan Presiden dari Republik Indonesia, karena Republik Indonesia itu bagian dari RIS ya, Republik Indonesia dipegang oleh Muhammad As'ad. Mr. As'ad maksud saya.
Nah, upacara pengakuan kedaulatan itu dilakukan dua tempat ya. Nah, yang pertama, naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Belanda di Amsterdam, Belanda. Kemudian yang kedua, naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta yang ditandatangani oleh Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sudah bukan menjadi RIS lagi, tapi kita menjadi negara republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sudah paham ya, Nak? Berikutnya, tokoh yang berjuang: Soekarno, Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Jenderal Sudirman, kemudian ada Bung Tomo, kemudian ada Sultan Syahrir. Nah, sampai di sini, kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Bu Ella ya. Bu Ella rasa cukup untuk materinya. Apabila ada kesalahan, Bu Ella minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan materi atau hal-hal yang perlu dibenarkan, Bu Ella benarkan di video berikutnya ya, Nak. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, tetap semangat, jangan lupa berdoa dan jangan lupa bersyukur. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.